Ibu, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu sudah memberi kesempatan untuk bisa hadir di saat ini. Sebelum kita memulai melaksanakan sosialisasi terkait modul 4 tentang pencegahan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ibu-ibu, Ya, Pak. sudah masak hari ini, Bu? Belum, Belum. Pak. Jadi nanti pulang ini masak ya, ibu-ibu ya? Iya, Pak. Untuk anak dan suami di rumah. Perkenalkan Bu Ibu, nama saya Ilhamil Fitra. Saya koordinator PKH wilayah 3. Kebetulan hari ini saya akan mencoba mensosialisasikan modul terkait pencegahan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Sebenarnya Bu Ibu, kita terkait stunting ini, nama saja tentang stunting ini ada 8 modul. Sebelum modul ini ada modul 1, 2, dan 3-nya yang sebenarnya harus kita lakukan, namun di saat sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari terkait modul 4 ini. Adapun materi kita hari ini yaitu bagaimana pencegahan stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Terkait judul ini kita membahas itu 3 macam pembelajaran di sini. Yang pertama menjelaskan tentang kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Yang ketiga, mengidentifikasi kebiasaan tradisi yang mendukung ibu menyusui dan bayi yang baru lahir. Sekarang Ibu, kita akan membagi kelompok. Ibu Yeti dan Ibu Iza kelompok 1. Yang kedua Ibu Yulia dengan Ibu Rizka, itu kelompok 2. Jadi kelompok 1 itu membahas terkait bayi yang baru lahir, sedangkan kelompok 2 itu ibu menyusui. Dan masing-masing kelompok nanti akan menuangkan ke dalam bentuk catatan di kertas sehingga nanti bisa didiskusikan dan dipaparkan masing-masing. Waktu dan tempat untuk diskusinya silakan. Bu, kita sudah selesai diskusi. Mungkin kelompok 1 bisa menyampaikan apa-apa hasil diskusinya tadi. Silakan salah satu dari Bu kelompok 1 untuk menyampaikan dari hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang kebutuhan bayi yang baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Itu yang pertama tentang fisik. Di sini dia memberikan ASI, kemudian selimut dan pakaian, kemudian imunisasi. Yang memberikannya yaitu ibu, ayah dan ibu, kemudian imunisasi ke dokter atau bidan. Kemudian kondisi mentalnya itu tatapan mata yang memberikan ayah, kemudian sentuhan yang memberikannya itu ibu, kemudian pelukan itu keluarga. Ada juga, Pak?
wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Iza. Sekarang kelompok 2. Baiklah ibu-ibu, hasil diskusi kami ya. Di sini ada itu mengenai kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Menurut kelompok kami itu melalui itu dengan waktu fisik itu makanan bergizi, tambah darah yang baik ya, olahraga ringan dan mensek payudara itu diberikan itu keluarga, bidan, suami. Di sini ada ibu yang jelas ya. Satu ini menurut kelompok kami itu mental itu kasih sayang, perhatian dan dukungan yang memberikan kasih sayang suami dan keluarga, perhatian juga suami dan keluarga. Kak. Nah, terima kasih Bu Lilia. Kasih tepuk tangan untuk Lilia. Jadi di sini kita udah dapat gambaran kebutuhan bayi baru lahir dengan usia 6 bulan itu diantaranya ASI. Di sini yang perlu kita ingat, ASI ini kita harus ada apa namanya IMD. Tahu ibu-ibu apa IMD? Nah, IMD adalah inisiasi untuk menyusui dini. Jadi di saat bayi baru lahir, kita harus sedini mungkin untuk mengusahakan bayi mendapat ASI eksklusif dari ibunya. Dan itu juga karena baru lahir untuk selimut, pakaian dan imunisasi. Di sini kira-kira ini sudah diterapkan semua di rumah ibu? Sudah. William anaknya baru lahir atau Baru lahir Pak. baru lahir? Ini diterapkan nggak Bu? Ada yang belum Pak. Saya imunisasi, olahraga ringan itu belum lagi Pak. Ya nanti kalau bisa ini dicoba di rumah nanti ya Bu ya. Kalau olahraga mungkin bisa juga, mungkin jangan yang apa dulu, mungkin jalan-jalan di jalan rumah aja dulu ya. Jadi intinya kesejahteraan bayi baru lahir harus dipenuhi oleh orang tua adalah IMD atau pemberian ASI eksklusif dan kasih sayang dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Berikutnya ibu-ibu, kita akan kembali untuk coba diskusi terkait dengan hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bayi baru lahir, dan yang kedua itu terkait hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Sekarang kita balik yang kelompok 1 adalah Bu Yulia dengan Bu Rika, dan kelompok 2-nya Bu Yeti dengan Bu Iza. Silakan diskusi kembali. Saya minta perwakilan dari Ibu kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait hambatan dan solusi untuk bayi. Bu Rika. Bu Rika silakan. Sudah Hamil besar sudah kayak. hamil Pak. Berarti hambatan dan solusi kebutuhan fisik itu ASI tidak keluar. Solusinya konsultasi dengan bidan terdekat. Selanjutnya selimut atau kebutuhan harian belum terbeli, itu menabung. Berarti masyarakatnya harus menabung. Imunisasi terlambat, hubungi bidan. Kebutuhan mentalnya itu kesibukan ibu dan bapak bekerja. Solusinya meluangkan waktu untuk menatap mata bayi. Tidak tahu tentang pentingnya stimulasi. Cari informasi terkait pengasuhan bayi. Menganggap bayi belum perlu sentuhan. Pak. Terima kasih Bu Lia. Dan selanjutnya kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2, kami jelaskan tentang hambatan dan solusi mengenai kebutuhan fisik ibu menyusui, yaitu hambatannya adalah kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang. Solusinya kita harus konsultasi ke bidan atau posyandu terdekat. Setelah itu
ke kader posyandu maksudnya. Dan hambatan yang kedua, kurangnya uang untuk membeli makanan. Di sini solusinya kita memprioritaskan kebutuhan gizi terlebih dahulu. Setelah itu kelelahan. Ibu menyusui itu kelelahan. Solusinya kita sebagai keluarga membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Dan setelah itu mengenai kebutuhan mental, hambatannya kurang perhatian suami. Solusinya mengomunikasikan kepada suami tentang kebutuhan ibu menyusui. Setelah itu hambatan kedua, kurang mendapat dukungan keluarga. Solusinya memberikan pemahaman kepada keluarga atau orang tua. Mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeti, sudah pintar-pintar ya KPM di sini semua. Jadi di sini kita udah berdiskusi terkait hambatan dan solusi untuk bayi yang usia 6 bulan, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan mental, dan juga untuk ibu menyusui secara fisik dan mental. Diharapkan ini semua bisa untuk yang hambatan ini bisa kita atasi bersama, baik ayah, ibu, dan keluarga, agar ibu dan bayi bisa sehat dan terbebas dari stunting. Mungkin yang ketiga, ibu-ibu, kita akan mencoba untuk berdiskusi terkait jenis dan kebiasaan atau tradisi apa menyambut ibu dan bayi yang baru lahir. Kira-kira di sekitar kita biasanya kalau seandainya Suruh mandi, Pak. Suruh mandi. Ya, suruh mandi. Kalau seandainya ibu yang baru lahir, biasanya kalau di keluarga yang dicarikan apa untuk makanan, misalnya mulai dari jantung pisang ya, atau sayuran dari pucuk katut. Ya, itu hal yang bisa kita untuk kita membantu ASI. Itu salah satu bentuk kebiasaan yang ternyata itu boleh dan boleh dilanjutkan untuk ibu menyusui, karena keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material berupa makanan bergizi, peralatan dan perlengkapan bayi, serta ibu menyusui. Sedangkan non materi, kasih sayang dan informasi perawatan ibu menyusui. Ibu-ibu semua, diharapkan apa yang sudah kita pelajari ini bisa kita praktekkan di keluarga atau di lingkungan sekitar, agar hal-hal yang menyebabkan ibu menyusui dan anak yang baru lahir, yang berakibat buruk untuk anak yang baru lahir dan ibu menyusui, bisa kita atasi bersama. Dan juga jika ada dapat bantuan sosial, kita harus optimalkan untuk kebutuhan gizi ibu dan anak. Dan jika ibu-ibu semua masih membutuhkan informasi lebih lanjut, mungkin nanti di pertemuan-pertemuan ibu-ibu dengan pendamping, ibu-ibu bisa menanyakan lebih lanjut, atau nanti dengan di saat di posyandu menanyakan kepada bidan terkait hal-hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Sekian ibu materi yang dapat disampaikan pada saat sekarang ini. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang tidak pada tempatnya. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.